البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran yang selanjutnya, permasalahan yang ke-85 dan 86 digabung menjadi satu. Mengenai keadaan orang-orang musyrikin atau orang jahiliyah, mereka menjaga bekas-bekas peninggalan orang-orang yang diagungkan di antara mereka. Jadi mereka nanti intinya bertabarruk mencari berkah dengan apa? Bekas-bekas peninggalan orang-orang saleh. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri At-Tamimi rahmatullahi alaih. Al-mas'alatani al-khamisatu was-sadisatu was-samanun. Dua permasalahan. Yang ke-85 dan ke-86. Yaitu at-tabarruku bi atharil mu'azzamin kadarin nadwah wa iftikharu man kanat tahta yadihi bidzalik. Mencari berkah dengan bekas-bekas peninggalan orang-orang yang diagungkan. Nah, seperti Darun Nadwah, itu rumah Nadwah. Darun Nadwah itu yang terletak di Mekah, yaitu sebuah tempat yang waktu itu dipakai untuk berkumpulnya para pembesar-pembesar Quraisy untuk musyawarah pada perkara-perkara yang penting. Jadi Darun Nadwah itu semacam rumah yang terletak di Mekah. Nah, itu sebuah tempat yang di situ diadakan apa? Pertemuan atau perkumpulan para pembesar kufar Quraisy. Para pembesar Quraisy di situ untuk dilakukan musyawarah pada perkara-perkara yang penting. Nah, Allah musta'an. Wa iftikharu man kanat tahta yadihi bidzalik, dan juga bangga-bangga. Nah, berbangga-bangga dengan orang yang waktu itu ada di atau ikut andil, nah barakallahu fikum, di bawah, nah barakallahu fikum, naam, atau di tempat tersebut. Maksudnya tempat Darun Nadwah tersebut. Naam. Kama qila li Hakim bin Hizam, sebagaimana diucapkan kepada Hakim bin Hizam, "Bita makrumata Quraisy," engkau telah menjual kehormatan orang Quraisy. Faqala dhahabatil makarim illa at-taqwa. Telah hilang orang-orang yang mulia atau orang-orang yang memiliki kehormatan kecuali ketakwaan. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya orang itu akan dinilai mulia tentunya dengan ketakwaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia, paling terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Naam. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, "Na'am ta'dhimu atharil mu'azzamin minal ulama." Jadi perbuatan orang jahiliyah adalah mengagungkan bekas-bekas peninggalan orang-orang yang diagungkan dari kalangan para ulama, aw minal muluk, atau bekas-bekas peninggalan para raja-raja, aw minar ru'asa, atau bekas-bekas peninggalan para pemimpin, itu mereka mengagungkan bekas-bekas tersebut, bi antuhya hadil athar, yaitu dengan cara dihidupkan bekas-bekas peninggalan. Ini wa turammam wa tusan, dan juga dibangun serta dijaga. Fa hadzal amalu wasilatun min wasail syirki. Maka amalan seperti ini merupakan perantara atau wasilah yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan, bukan perantara-perantara kesyirikan, sarana-sarana kesyirikan. Wa hadza min dinil jahiliyah, ini termasuk agama jahiliyah. Li'annahu ya'ti jilun fima ba'du. Dikarenakan datang nanti generasi setelahnya, wa yaqulun, mereka mengatakan, au yaqulu lahumus syaitan, atau setan berkata kepada mereka, inna abaakum mahtafadhu bihadil athar illa li'anna fiha barakah wa fiha khairan. Perhatikan ini. Setan akan berkata kepada mereka, sesungguhnya bapak-bapak kalian tidaklah menjaga bekas-bekas peninggalan barakallahu fikum ini kecuali dikarenakan di dalamnya ada barakah dan di dalamnya ada kebaikan. Itu setan membisik-bisiki seperti itu.
Akhirnya faya'budunaha min dunillah. Akhirnya mereka pun apa? Mengibadahi bekas-bekas peninggalan orang-orang saleh atau bekas-bekas peninggalan para ulama tersebut. Naam barakallahu fikum, mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Li'anal jilal awal hayya'a lahumul asbab. Dikarenakan generasi yang pertama mereka telah mempersiapkan untuk mereka, dikarenakan generasi yang pertama telah mempersiapkan untuk mereka sebab-sebab. Kama fa'ala syaitan ma'a qaumin Nuh, sebagaimana yang dilakukan oleh syaitan kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Lamma amarahum bitaswiris salihin. Itu ketika setan memerintahkan mereka untuk apa? Menggambar atau membuat patung atau menggambar orang-orang saleh, li'ajli an tab'atsa fihimun nasyat 'alal ibadah, agar barakallahu fikum bisa membangkitkan semangat dalam beribadah. Fahum assasu hadzal syai' bi niyatin salihatan. Barakallahu fikum. Fahum assasu hadzal syai' bi niyyah salihah, bi niyatin salihatin. Maka mereka membangun sesuatu ini di atas niatan yang benar. Dalam artian apa niatannya? Agar ibadahnya semangat dan semisalnya itu benar. Cuman keliru ketika apa? Barakallahu fikum, dengan cara tersebut akhirnya menggambar orang saleh dan misalnya. Walakin ja'jilun juhal. Akan tapi setelahnya, niatannya mereka baik tapi setelahnya itu generasi setelahnya, walakin ja'jilun juhal. Akan tapi datang generasi setelahnya orang yang bodoh, fa'abaduha, justru mereka mengibadahinya. Wa hadza min fi'lil jahiliyah. Ini termasuk perbuatan orang jahiliyah. Humul ladzina yu'adzibuna atharal 'udhama. Humul ladzina yu'azzimuna atharal 'udhama. Itu mereka adalah orang-orang yang mengagungkan bekas-bekas peninggalan orang-orang yang besar atau orang-orang yang agung menurut mereka. Wa yuhafizuna 'alaiha, dan mereka saling menjaganya. Wa yasununaha, dan mereka juga menjaga bekas-bekas peninggalan tersebut. Tsumma tu'badu min dunillah, kemudian akhirnya diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Walau 'alal madal ba'id, walaupun setelah waktu yang panjang. Allahul musta'an. Fala yaqulu qailun, maka barakallahu fikum, jangan sampai ada orang yang berkata, an-nasul an 'ala dinin sahih wa 'ala tauhid. Jangan bermudah-mudahan mengatakan manusia sekarang ini berada di atas agama yang benar dan di atas tauhid. Naqul, kita katakan, la yaktasirun nazar 'ala al-waqtil hadir. Jangan pandangannya pendek terhadap perkara atau terhadap waktu yang akan datang. Dalam artian jangan sampai pandangan kita itu pendek terhadap waktu yang akan datang. Wa inna ma yajibun nazar lil mustaqbal. Barakallahu fikum, dalam artian kata beliau, kita ulangi, naqul, kita katakan la yaktasirun nazar 'ala al-waqtil hadir. Jangan kita pandangan kita pendek. Barakallahu fikum, terhadap waktu yang sekarang ada ini. Tapi hendaknya apa? Wa inna ma yajibun nazar lil mustaqbal. Hendaknya orang itu punya bu'dun nazar, dalam artian pandangan yang jauh, bukan pandangan dekat atau pandangan yang sekarang terjadi, itu jangan. Tapi hendaknya dia apa? Wajib memiliki pandangan lil mustaqbal, untuk yang akan datang. Ma'annal hadirina la tu'man 'alaihimul fitnah aidan. Bersamaan apa? Orang-orang yang hadir, barakallahu fikum, tidak dirasa aman fitnah. Dalam artian, barakallahu fikum, orang-orang yang hadir tersebut, barakallahu fikum, tidak aman daripada fitnah. Lakin mustaqbal asyad. Sekarang aja, dalam artian orang yang hadir sekarang ini, dalam artian di waktu sekarang ini, orang-orang yang berada di waktu sekarang ini aja, barakallahu fikum, tidak aman dari fitnah, apalagi apa? Fil mustaqbal, itu waktu yang akan datang, asyad, lebih parah lagi. Fala yajuzul inayatu bihadil asar. Maka tidak diperbolehkan memperhatikan atau perhatian penuh terhadap bekas-bekas peninggalan orang saleh ini. Wa ma halakatil umam illa bimithli hadza. Tidaklah umat-umat itu binasa sebabnya karena seperti ini. Wa huwa, yaitu annahum 'azzamu atharul kubara'ihim, yaitu bahwasanya mereka mengagungkan bekas-bekas peninggalan para pembesar-pembesar mereka, hatta sarat awsanan fil mustaqbal, hingga menjadilah awsanan, itu berhala-berhala yang disembah, sembahan-sembahan di waktu yang akan datang. Fal wajib 'alal muslimin atanabbuh li hadzal amr. Maka wajib bagi segenap kaum muslimin agar perhatian penuh terhadap perkara ini, tidak bermudah-mudahan istilahnya. Wa dzakara Syekh syahidan lidzalik, dan Syekh menyebutkan sebagai contoh syahid dalam masalah tersebut, Darun Nadwah fi Makkah, itu Darun Nadwah yang ada di Makkah, wa hiya makanun yastami'u fihi akabir Quraisy, yaitu sebuah tempat yang untuk berkumpul di situ para pembesar Quraisy, litashawuri fil umur muhimmah, untuk dilakukannya musyawarah terhadap perkara-perkara yang penting. Darun Nadwah adalah yang ada di Makkah, yaitu tempat berkumpulnya para pembesar Quraisy untuk musyawarah terhadap perkara yang penting. Allah musta'an.
Falamma dzal Islam wa zalatil jahiliyah, kemudian ketika datang agama Islam dan hilanglah jahiliyah, baqiya mabna darin nadwah. Nah, masih tersisa bangunan Darun Nadwah tersebut. Ala halih, sesuai dengan keadaannya, ila waqtil Muawiyah, hingga sampai datang waktu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu litamalluk wal intifa', untuk dimiliki dan juga untuk dimanfaatkan, bisuknaha, yaitu dengan cara ditinggalinya, wa tahwiliha an hayatiha, dan juga diubah. Nah, diubahnya dari hayat yang semula. Maksudnya diubah dari bentuk yang semula. Nah, jadi dibiarkan begitu saja sampai datang nih zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, akhirnya apa, untuk dimiliki dan untuk dimanfaatkan dengan ditinggali, kemudian juga diubah dari bentuk aslinya. Fashtaraha bidar min Hakim Hizam radhiyallahu anhu. Maka Muawiyah pun membeli 6 Dar Nadwah ini dari Hakim Hizam radhiyallahu anhu. Nah, falaman nasu hakiman ala dzalik. Kemudian manusia justru mencaci atau memaki hakim terhadap perbuatan tersebut. Qalu lima bi'ta hadzal athar min athari aslafina. Kenapa engkau wahai Hakim Hizam justru menjual bekas peninggalan, peninggalan daripada peninggalan para pendahulu kami atau pendahulu kita? Ya, jadi orang-orang kufar ini protes itu ya, mencaci atau mencela perbuatan Hakim Hizam itu malah dijual ke Muawiyah gitu loh. Nah, akhirnya mereka mengatakan, "Kenapa engkau menjual bekas-bekas peninggalan orang soleh atau orang-orang pendahulu kami atau pendahulu kita? Wa bi'ta makramata Quraisy, dan sungguh engkau telah menjual kehormatan orang Quraisy." Qala radhiyallahu anhu, "Dhahabatil makarim illa taqwa." Telah hilang atau telah mati orang-orang yang mulia dan dan tersisalah ketakwaan, dan tinggallah ketakwaan. Wa hadza ma'khudun min qouli ta'ala, dan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia atau paling terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Hadza huwal jawabus sadid al-muwafiq li kalamillahi jalla wa ala. Inilah jawaban yang benar yang mencocoki ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min nuril basirah wa nuril iman, dan yang seperti ini bersumber dari cahaya al-basirah dan cahaya keimanan, cahaya ilmu dan cahaya keimanan. Fadalla ala annahu la yajuzu al-ihtifaz bil athar al-qadimah. Maka ini menunjukkan bahwasanya dilarang, tidak diperbolehkan untuk menjaga barakallahu fikum atau mengagungkan dengan peninggalan-peninggalan bekas orang-orang terdahulu. Li'an hadza ya'ulu ila syirki, karena dikhawatirkan seperti ini bisa menghantarkan kepada kesyirikan, walau fi ma ba'd, walaupun di kemudian hari. Wad-dinu jaa bisaddit turuq al-mufdiyati ila syirki. Sedangkan agama Islam ini datang untuk menutup seluruh jalan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Allahul musta'an. Jadi kita harus berhati-hati dari perkara ini, ikhwani wa akhwati fillah. Yang jelas jangan sampai kita mengagungkan bekas-bekas peninggalan orang-orang saleh, misalkan diagungkan, kemudian pengagungan seperti seakan-akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala misalnya, karena dikhawatirkan nanti justru akan menimbulkan kesyirikan, yaitu mengibadahi peninggalan-peninggalan, barang-barang peninggalan orang terdahulu dan semisalnya. Barakallahu fikum. Naam. Cukup sekian disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.